pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya, ampunilah segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya support memang dari awal, bukan secara ini ya, secara mental juga, secara materi, ilmu dan lain sebagainya, bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus down to earth. Ya, artinya kita harus menghubungi, kita harus mengenali masing-masing teman-temannya apa sih ajarannya, koordinasinya, komunikasinya, itu sangat penting. Benar di kepala sekolah harus disapatin gitu kan. Terus diputusin kok sedang makanya jarak mungkin lagi galau gitu kan kita nggak tahu ya, kita nggak harus tahu, tapi kalau sudah tugasnya kita berkoordinasi sama kepala sekolah silakan gitu. Kalau koordinasi sama ibu, kalau pas ke sana ibu tekan, mungkin pas ada kontraktor yang hang gitu yang tidak sesuai ekspektasi ibu, mungkin kok Bu Muna nyusin motornya dia sempongnya sempong apa tadi gitu misalnya. Memahami itu kayak apa? Iya, yang menggunakan yang lain. Ya, cara menggunakan, mengetahui manfaat itu sama semua, memahami. Jadi kalau cuma baru membaca aja, belum bisa. Begitu ada pertanyaan di bacaan ini, di bacaan slide itu, bisa ditanyakan atau mau disimpan dulu, ditulis dulu, boleh silakan. Atau di WA ya, atau di chat itu boleh juga. Saya terbuka untuk chat itu. Nanti saya jawab setelah sesi ini. Pengertian aset sekolah itu semua barang milik negara. Ya, kalau sekolah itu barang milik negara. Sekolah negeri. Kita bicara sekolah negeri. Kalau sekolah swasta ada yang barang milik murni dari sekolahnya masing-masing, ada barang milik negara di mana yang mendapatkan hibah dari negeri atau dari pemerintah ke swasta. Siapa tahu nanti punya sekolah. Jangan takut bermimpi, tetap harus punya prediksi. Kalau kita memang di sekolah ininya, mindsetnya, nanti bisa punya sekolah TK, SD, SMP, bisa punya saham dan lain sebagainya. Terbuka untuk itu. Nah, di situ dipahami berada di bawah penguasaan sekolah, digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Jangan digunakan untuk kegiatan PKK. Jika tidak ada tupoksinya masing-masing di kegiatan pendidikan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, aset juga termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bisa dipahami, bisa baca sambil mendengarkan. Fisik itu ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, alat peraga, komputer, proyektor, meja, kursi. Sampun paham ya? Itu fisik. Jadi aset sekolah itu ada 3, ada fisik, digital, dan non fisik. Ya, itu dulu dipahami 3. Jadi kita paham bahwa aset sekolah ada 3, fisik, digital, dan non fisik. Itu termasuk diantaranya fisik, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, alat peraga, komputer, proyektor, meja, dan kursi. Digital ada software pembelajaran. Jadi flash ibu, terus WA ibu yang isi data, itu adalah software pembelajaran. Terus sistem informasi dan konten multimedia, termasuk ibu sosmed, konten, ibu buat konten sekolah mengajar, aktivitas ibu di sekolah dari A sampai Z, dari pagi sampai pulang sekolah, atau dari persiapan di rumah sambil naik banter, sambil naik RPP, itu boleh kontennya, boleh dikatakan itu pembelajaran bagi kita semua. Ya, bisa di live juga bisa. Ya, bisa. Nah, di situ ada digital, termasuk digital. Jadi aset termasuk aset itu sosialitas. Itu non fisik ya.
Jadi aset sekolah itu sing bangku jak kursi kan bu sing gedung kan bu ya ada bahasanya. Oke, itu jenis aset sekolah. Tadi kita sudah tujuannya punya 3, jenis aset sekolahnya punya 3. Nanti saya tanya jawab. Yang dapat tanya jawab saya kasih hadiah nanti. Ya. Tanah. Apa saja di situ prasarana? Ada ruang kelas, ukurannya berapa minimal? Itu minimal loh ya. Ya, minimal 7 kali 9. Yaitu 63 meter persegi. Syaratnya minimal itu, tapi standarnya 64. Ya, 64 meter persegi. Ya, 64 persegi yang kita sudah buat biar tidak terlalu minimal. 63. Minimalnya pokoknya 63. Yang ada kelas uangnya 63 ada protes. Oke, ada protes kurangnya. Kan bisa gitu kan? Hanya kali lebar. Oke, berapa jadinya anak-anak? Meter persegi. Dengan guru bahasa mana guru bahasa? Oke, berapa? Saya mau belajar di sini, itu memang sebenarnya harus ada. Bapak Ibu udah dengar ya kata temannya, kata bapaknya. Iya. Listening and speaking. Listening itu mendengarkan, speaking adalah berbicara. Jadi kalau sedang mendengarkan, sedang berbicara, kalau kita mau diapresiasi sama orang yang membicarakan di depan, kita harus listening. Jangan berbicara dalam bicara. Itu sudah kebiasaan. Di sekolah itu satu ruang, itu harus ada 3 cewek, 2 cowok. Ini rasionya lebih untuk siswa perempuan. Itu. Terus ada wastafel, bak air, kloset, keran air. Ini harus ada minimal ada. Terus gudang itu ada lemari penyimpanan dan barang-barang lainnya. Gitu. Kalau gudang tuh tidak selalu kesannya ngeblabur gitu. Kan selalu kesan gudang tuh ketemu gudang itu bisa rapi. Tergantung kita. Mau naruhnya barangnya 3 kali 4 gudangnya, naruh barang lainnya di sini. Saya harus alurnya. Ya, kayak kira mau tanding itu kan kalau ke beda aku mau beda calon dan lain-lain beda lingkaran itu biar harus gudang itu harus bisa rapi. Biarpun gudang itu ada tempat penyimpanan barang, bukan tempat sampah. Ada inventarisasi itu aset, ada penghapusan. Nah, ini masalahnya ini. Ya, ada nggak yang kemarin dipanggil BPKP? Aset. Wira, ke depan Bu Wira. Bu Wira sudah di depan. Bu Wira pindah ke depan. Januari kan yang main kontraktor. Berikutnya baru kita. Gitu. Februari udah kita semua kontraktor. Ada yang kira kontraktornya. Tekan, kok maksud yang kok nak nanya yang terus pada yang nak baru jawabannya yang baru sih bertakon aja kemaluan gitu. Masa ibu ngurusin sekolah masing-masing di dinas Anda kan banyak yang ibu harus urus, nggak satu sekolah aja dan nggak satu kegiatan aja, nggak di aci-aci, nggak di distrik ART pun aci-aci itu ada kelas pasang, ada bangunan, terus ada laporan yang kemarin dijabat sama BPK, belum lagi ada kencari pendampingan masing-masing kegiatan, belum ada lagi Polres Polda mesti ngecek ini kadang sendiri kok sesuai ada di arahan sehingga kita tahu karena kita tahu kegiatan kita itu apa, regulasinya apa, peraturannya apa, kita ada melanggar apa enggak, itu harus kita tahu. Jangan kaden tiang kira, tiang kaden, nak kuning itu ada bahasa itu. Kalau bahasa guru itu harus pasti. Karena yang saya pasti ya di teknik. B barang. Asal ke B barang boh. Asal ke B barang boh. Nyak barang mati, barang hidup. Nah, lanjut. C bangunan.
bangunan sama gedung atau pada. Terus D dulu. Nah itu kemarin itu masalahnya. Saya mau explain sedikit, saya mau jelaskan sedikit ya. Dan explain in English, jelaskan. Bahasa Bali ngopiahin. Kita itu adalah sarana prasarana utilitas. Nama utilitas, saya util lah. Util lain lagi, fisika lain lagi, utilitas. Dalam bahasa bangunan itu adalah sarana untuk servis. Contoh apa? Jamban. Apa jamban tadi Bapak Ibu? WC, mandi, cuci kakus, cuci kabut, jamban. Terus apa lagi? Utilitas. Apa lagi? Termasuk apa dia? Kantin termasuk nggak? Masuk. Apa lagi? Pokoknya sarana yang gede berfungsi utilitas. Ya. Kamar mandi, MCK, kantin itu masuk utilitas. Masuk dia di D. Terus lagi? E apa? E. Terus apa lagi? Pekerjaan apa? Ini sampai masuk. Kenapa? Kalau ada pengerjaan, masih ada pengerjaan masuk di KIP. Iya. Kalau sedang masih berlangsung masuk di keep F. F ya, bukan up. F. F itu mesti baris. F up. I. Ya. Terdiri dari apa aja? Ya, harus apa itu? Fisik, digital, fisik. Dan dapat ilmunya seperti petang bisa dari pembicara, udah nunggu semuanya. Yang dia lain, yang buseman. Lanjut next ya, penghapusan. Nah, ini dapat busen. Busan ibu orang yang ini kembali lagi ke apa namanya kip tadi, kip doran. Nak kip B, nak yang tomos di kip D di Japan ya. Di kip B alih saya berangkat gaya pen 100 kalau nak ngomong saya berangkat. Kenapa? Karena di kip B itu catatannya di kip B, DED-nya, Draw Edit Design-nya. Gambarnya sudah dari zaman dulu, dari tahun 2018. PU ini nyemak, sing di distrik nyemak. Itu ada datanya dek, bapak ibu semuanya ada datanya. Tuh jangan di kip B, ternyata ditulis enak kip D, ternyata gambar dah bu. Ya, jadi saya, ya makanya tanya dulu. Kalau nanti di kip B yang ditaruh di kip D atau kip D yang ditaruh di kip B, sing katakan Jo temuan mune sekian M gitu. Nak mau subuh membangun, kan otomatis DED-nya itu udah hangus. Karena DED itu gambar itu di review maksimal 3 tahun, minimal 2 tahun. Review itu digambar ulang kembali atau digambar yang perlu-perlunya aja. Itu tugas itu di sana soalnya sedang lain. Yuk jaga ya. Yang ada gaya, kalau di sini ibu bantu freelance. Ada yang bisa gambar AutoCAD di sini, bantu freelance. Gitu. Ya. Nah, ya inventaris itu habis di inventaris, di penghapusan itu terlihat identifikasi sarpras yang sudah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki, terus serta sarpras yang sudah tidak layak pakai. Wajib itu di list di inventaris. Yang rusak, dia takut orang bu, niki usah foto jegrek, jumlahnya sekian. Nah orang mau ujuk kenen kan bahkan jumlahnya dari sini kita bisa hitung jumlah. Yang lain mungkin rusak, sedangkan itu bisa kita hitung jumlah fungsi kenen bertepuk 100 itu misalnya 100 rusak berat. Ada foto jegrek, dihanguskan, dibakar atau dihanguskan atau dibongkar istilah kalau gedung, dihanguskan ke barang yang bisa dibakar dan ini dihanguskan oleh aset dan
baru bisa keluar SK penghapusan. Beda sekarang, bongkar dulu, hapuskan dulu, musnahkan dulu, baru keluar SK penghapusan. Jadi nak kita kone jangan keluar kali foto kone nak kene kaden gitu, jangan keluar bahasa itu sama saya. Nih sama tiang juga harus pasti. Nah baru dihapuskan SK penghapusan, keluar dari aset listrik orang terus ke aset BPKT. Dia terus iya menggunakan kertas dengan bijak. Malah liwat ada kertas terus nanya. Ini sekarang paperless. Nih, ibu tadi bawa sih sebenarnya bahan di sini tabletnya ibu ini sudah paperless. Makanya ibu bawa. Ya, paperless di sini pengecuknya pasti sekarang yang ini kan. Saya ngidang itu sudah tahu. Pengecuk ada tahu saya nggak tahu ini kapalnya bisa. Artinya biar biasa anak bilang pengecuan. Nah itu seperti itu ya. Jadi semua paperless. Apalagi itu sudah bagus nilai semuanya nanti dicatat ya. Yang kreativitas benar saya serius. Ya serius saya kasihkan reward dulu. Saya data dulu teman-teman yang memang aktif yang punya kreativitas terutama di bidang sama prasarana. Nanti ada poin dari saya berupa hadiah Pak. Ya. Berita acara atau ada kapabilitas. Nih, suruh belanja kene beli celangi, beli kene, beli calon, beli kene, lengkap potongan tuh jumlahnya nih. Ya, administratifnya, akuntabilitasnya. Bahasa Indonesia administrasi. Lanjut keberlanjutan. Keberlanjutan apa anak-anak? Kesinambungan. Keberlanjutannya pulang. Itu adalah aset yang dirawat agar tetap berfungsi jangka panjang. Ya, panjangmu nambah 1 berarti berkurang 1 kalau menurut saya. Jujur, ada jujur di situ ya. Bukan jujur itu hancur, jujur itu bagus. Jujur itu adalah sebuah kata-kata yang jujur. Jangan bilang jujur itu hancur. Jujur itu adalah kemujuran bagi siapa yang memilikinya. Ya, ingat itu ada apa? Melaporkan kerusakan yang hilang, yang rusak orang, sama gitu loh. Ya, kalau mau ke toilet, mau permisi silakan. Ibu saya masker. Ibu saya masker. Saya kenapa? Nanti biar tidak nanti kemudian gitu. HP, LCD, ya proyektor, alat peraga, banyak itu. Oke, terus kalau posisinya bangkunya lagi tidak bagus, tolong didinginkan dulu. Seperti saya bilang tadi kan, ini rusak berat. Dan inventarisasi administratif dan. Oke, mungkin nanti dibaca aja. Silakan nanti. Radio cemik nih, sekecil apapun dapat digunakan secara maksimal, dipelihara dan penuh tanggung jawab dan dikembangkan melalui inovasi